Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bisa bertemu lagi secara online di mata pelajaran IPS. Untuk kali ini Ibu akan membahas bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subbab yang akan dibahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, anak-anakku, manusia itu bisa disebut juga sebagai homo economicus, di mana manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhannya, entah itu sandang, pangan, ataupun papan. Karena barang, jasa, dan sumber daya alam di muka bumi ini jumlahnya terbatas, sehingga bisa saja menjadi langka, karena manusia itu pasti secara terus-menerus terus menggunakan sumber daya alam, terus menggunakan jasa, bahkan menggunakan barang-barang yang dibutuhkan. Sehingga ketika hal tersebut terus terjadi tanpa henti, maka bisa saja adanya kelangkaan. Anak-anakku, kebutuhan itu suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, ketika kita ingin makan tapi makanannya tidak ada, kebutuhan yang kita butuhkan itu tidak ada, sehingga bisa saja akan mempengaruhi kehidupan kita yang tadinya kita sehat, tapi karena tidak ada makanan, sedangkan perut kita lapar, maka bisa saja kita akan menjadi sakit. Itu salah satu contohnya. Kemudian kebutuhan ini punya beberapa jenis ya, punya beberapa macam. Ada yang menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktu penggunaannya, menurut subjeknya, menurut cara memperolehnya, kemudian menurut hubungan dengan barang lainnya, menurut tujuan penggunaannya, dan menurut proses pembuatannya. Ibu akan jelaskan satu per satu. Yang pertama menurut intensitasnya. Ini ada 3 kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau kebutuhan primer itu yang wajib kita penuhi. Contohnya misalkan pakaian. Dan kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang apabila kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Contohnya kita sudah makan, sudah punya pakaian, kemudian kita butuh hiburan, maka kita beli radio. Itulah kebutuhan sekunder. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Ini merupakan kebutuhan yang mewah, barang-barang mewah. Contohnya seperti perhiasan berlian. Kemudian ada kebutuhan menurut sifatnya, ada untuk jasmani, ada juga untuk rohani. Kalau untuk jasmani ini untuk fisik kita, ya, untuk badan kita. Contohnya misalkan minuman. Ketika kita haus, kita minum, maka kita tubuhnya itu menjadi kuat lagi, gitu ya, menjadi segar. Beda dengan rohani. Kalau rohani kebutuhannya itu untuk jiwa kita. Contohnya misalkan kita butuh hiburan karena setiap hari sekolah, belajar, atau misalkan ibu contohnya setiap hari bekerja, ibu butuh hiburan. Hiburannya misalkan nonton TV, baca komik, atau misalkan main games ya. Atau misalkan kalau misalkan ibu-ibu ya, emak-emak nih, misalkan seminggu sekali ayo kita pengajian gitu ya. Itu termasuk kebutuhan rohani gitu ya. Jadi dari sana ketika mengaji gitu ya, atau misalkan ketika kita punya masalah nih, kemudian sholat tahajud, kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, itu termasuk juga kebutuhan rohani ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada yang untuk sekarang, ada yang untuk masa yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu harus wajib dipenuhi saat itu juga. Contohnya ketika ibu sakit, ibu harus membeli obat pada saat itu juga. Tidak bisa dinanti-nantikan. Beda dengan kebutuhan masa yang akan datang. Ibu misalkan hari ini ibu punya ponsel nih, tapi ibu pengen beli yang baru. Tapi ibu mikir lagi, kayaknya beli yang baru bisa nanti lagi deh. Mungkin uangnya bisa digunakan untuk beli apa dulu. Nah, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individual, ada juga kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individual itu harus dimiliki oleh perseorangan. Jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti sikat gigi. Kalau sikat gigi sudah jelas pasti milik masing-masing, milik individu. Tidak mungkin dalam satu keluarga, misalkan kamu nih keluarganya ada ayah, ibu, kakak, adik, dan kamu.
terus sikat giginya cuma satu dipakai barengan, kan nggak mungkin ya. Nah, beda dengan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan kelompok itu bisa digunakan, bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh semua orang. Contohnya misalkan masjid. Dan berikutnya, menurut cara memperolehnya, ada barang ekonomis, ada barang bebas. Kalau barang ekonomis ini ketika kita mau mendapatkannya, kita harus punya pengorbanan, baik itu secara material atau mengeluarkan uang, ataupun secara fisik kita mengeluarkan tenaga. Contohnya seperti sepatu, membeli sepatu itu harus butuh uang, gitu ya. Kalau barang bebas, ini untuk memperolehnya kita tidak perlu mengeluarkan pengorbanan apapun. Contohnya seperti udara, oksigen yang sedang kita nikmati hari ini, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga kebutuhan menurut hubungan dengan barang yang lainnya. Ada barang substitusi, ada barang komplementer. Kalau barang substitusi artinya barang tersebut bisa menggantikan barang yang lain. Contoh, karena nggak ada nasi nih, ibu makan singkong, ya, atau misalkan makan ubi, atau misalkan makan sagu, karena itu bisa menggantikan nasi. Kalau barang komplementer itu barangnya itu saling melengkapi. Contoh, gula. Gula, kenapa ibu pakai gula? Karena ibu sedang menikmati kopi yang pahit, jadi ibu tambahin gula supaya tidak terlalu pahit, ya. Tuh. Kemudian berikutnya ada kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada barang produksi, ada barang konsumsi. Kalau barang produksi itu barang yang bisa menghasilkan barang yang lain. Contohnya mesin penggiling padi, ya, atau misalkan mesin penggiling daging. Nah, nanti kan bisa menghasilkan bakso atau daging cincang. Nah, kalau barang konsumsi ini yang bisa digunakan secara langsung. Contohnya buku, pensil, pulpen, ya, itu termasuk barang konsumsi. Kemudian ada kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Contohnya nih, ibu pilih kedelai, ya, kedelai itu barang mentahnya. Kemudian ibu proses menjadi barang setengah jadi, misalkan tahu. Kemudian ibu proses lagi menjadi tahu bacem, maka tahu bacemnya itu sebagai barang jadi. Dan ada juga yang dinamakan dengan tindakan ekonomis, ya. Kalau tadi itu beberapa macam kebutuhan, sekarang kita pindah ke tindakan ekonomis. Tindakan ekonomis ini segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Jadi kita itu pasti melakukan tindakan ekonomis. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Tindakan ekonomis ini berhubungan erat dengan motif ekonomi, di mana motif ekonomi ini merupakan keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Contoh, tindakan ibu makan. Motifnya apa? Lapar. Karena ibu lapar, sehingga ibu melakukan tindakan makan. Motif ekonomi ibu haus. Nah, ibu melakukan tindakan minum, ya. Jadi tindakan ekonomi dengan motif ekonomi itu saling berkaitan. Nah, anak-anakku, macam-macam motif ekonomi itu ada beberapa, ya. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan seperti tadi makan atau minum. Kemudian untuk berbuat sosial, misalkan infak, ya, atau misalkan sedekah. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan penghargaan, misalkan kamu belajar yang tekun, kemudian nanti dapat penghargaan, atau misalkan untuk memperoleh kekuasaan, bisa juga itu, ya. Dan kemudian ada yang namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini diartikan beberapa jenis, ya. Yang pertama bisa juga sebagai usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Yang kedua bisa juga sebagai pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang keempat, sebagai dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi, ya. Nah, anak-anakku,
Sekian yang Ibu jelaskan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.